sakit mana ya dok odontek sama ditinggal orang yang lagi sayang-sayangnya? Hashtag Sobat Ambiar. Ini Halo Dentesa, selamat datang di Ngobrolin Gigi, video podcast informatif yang ngobrolin dan ngejawab pertanyaan kalian tentang kesehatan gigi dan mulut secara santai. Saya Made Hendra, dokter gigi muda RSUGM Uner. Kali ini kita akan ngobrolin odontektomi bersama dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial, Dr. Wayan Sutrisnayasa. Halo, selamat malam dokter. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya dok? malam, Mas Tengkaro, sehat selalu. Gimana dok keadaan Bali Ya, aman? gimana work from home ya? Lagi Di work Bali from home. kasus Waduh. naik, kasus meningkat terus. Ya, gimana? Pariwisata juga masih terpuruk. Ya, udah Iya. divaksin sih, kemarin saya udah divaksin pertama. Oh. Ya, minggu depan yang kedua vaksinnya. Udah mulai vaksin. Oh, mantap. Lanjutkan dok. Ya, Oke dokter, ini seperti yang udah kita bilang sebelumnya, kita bakal ngobrolin tentang odontek nih dok. Nah, karena juga ada beberapa teman-teman dentisen yang nanya ke saya, nah makanya saya juga membantu teman-teman nih untuk menjawab pertanyaan itu, saya undang dokter untuk di acara ngobrolin gigi. Makasih ya dok sebelumnya udah berkenan. oke, sama-sama senang berbagi juga. Dokter, ini saya mau izin tanya dok ya, berarti kalau odontek ini sendiri itu sebenarnya apa sih dok? Apa bedanya dengan pencabutan gigi biasa gitu kan? Biasanya kita kan kalau ke dokter gigi itu ya udah cabut gigi doang gitu. Sedangkan ini kok ada istilah odontek. Apa sih bedanya dengan cabut biasa? Kalau cabut biasa itu biasanya tanpa disertai operasi khusus untuk pengambilan gigi tersebut, kayak gitu. Kalau cabut gigi jadi pertama dibius, setelah dibius biasanya bisa langsung diambil dengan satu instrumen khusus tanpa pembukaan. Namanya gusinya dibuka tanpa pengurangan tulang untuk mencapai akses tersebut. Terus kalau odontektomi itu dari bahasanya aja odontologi itu artinya gigi. Tektomi itu artinya pengambilan gigi itu dengan operasi kayak gitu. Itu secara harfiah. Itu pengertian secara harfiah. Jadi pengambilan biasanya gigi-gigi apa aja. Itu nggak hanya gigi geraham bungsu, bisa juga gigi taring yang terpendam, bisa juga gigi langsung secara pencabutan biasa. Makanya kita harus pengambilan tersebut dengan operasi, bisa dengan bius lokal atau dengan bius tidur. Kalau bius tidur harus dikerjakan di rumah sakit karena dia perlu rawat inap. Itu tergantung kasus. Jadi dia untuk odontek ini sebenarnya sama aja dengan cabut gigi lain, cuman dia lebih spesifik ke gigi-gigi yang kayak gigi bungsu yang istilahnya kejebak gitu ya dok ya, di dalam gusi, di dalam tulang gitu ya, atau gimana Ya, dok? pokoknya intinya kita mengeluarkan, pokoknya intinya odontektomi itu kita mengeluarkan gigi sama pengambilan, tapi tidak bisa dengan biasa. Jadi kayak kita mau ngeluarin meja misalnya yang gede, itu kita kecil gitu. Kita harus mengoperasi dari luar. Oke dok, berarti kuncinya itu di tempat gitu dok ya berarti? Ya, betul. Oke dokter. Tempatnya cukup nggak untuk ngeluarin itu? Siap dokter, terima kasih dokter. Terus kalau gitu nih, berarti kapan kita bisa odontek, kapan enggak gitu dok? Kalau giginya normal, gigi misalnya yang paling oke. Namanya kalau orang luar nyebutnya wisdom tooth. Jadi gigi yang bijaksana gitu. Karena dia munculnya pada waktu orang dianggap sudah mulai akil balik, sudah mulai dewasa, saat dia umur 18 sampai 22. Kadang bisa lebih sampai 24 kayak gitu. Sebenarnya bukan pertanyaannya perlu nggak odontektomi, bukan gitu. Sebenarnya pertanyaannya perlu nggak gigi 8 saya diambil? Kan paling sering gigi geraham bungsu toh. Saya sendiri 4-4-nya nggak diambil karena ruang saya cukup. Kayak gitu. Semua gigi geraham bungsu saya 4-4-nya cukup. Jadi nggak perlu diambil. Nah, kapan harus diambil? Kita balik lagi flashback cerita. Kata profesor saya dulu waktu di Surabaya, odontektomi itu merupakan bukti nyata dari teori evolusi.
Jadi teori evolusi itu orang-orang tuh zaman dulu kadang punya gigi geraham itu, geraham kan sekarang ada geraham 3 sampai nomor 3, dulu sampai 4, 5 kayak gitu. Karena makannya yang banyak, dia makan banyak, sekarang makannya banyak, tapi di bagian kepala, otak itu lebih kecil karena lebih sedikit berpikir. Nah, berevolusi, jadi rahangnya dia makannya lebih lunak, rahangnya mengecil, kepalanya dia lebih mulai untuk berpikir, jadi kepalanya membesar, lebih besar gitu loh volume otaknya, kemudian rahangnya yang mengecil. Nah, pergantian itu antara rahang yang kecil dan gigi geraham yang belum tumbuh. Jadi ada orang yang nggak semua orang punya benih, ada orang yang udah berevolusi yang nggak punya benih molar geraham bungsu, ada seperti itu juga. Jadi pengecilan rahang yang tidak dibarengi dengan evolusi manusia yang masih punya geraham bungsu itu, nah itulah yang menyebabkan dia tidak punya ruang. Makanya dengan tidak punya ruang itu banyak komplikasi yang bisa terjadi. Bisa pertama yang paling simpel terjebak makanan. Dengan terjebaknya makanan di sana bisa menimbulkan infeksi. Setelah timbul infeksi bisa jadi bengkak, bisa jadi pusing. Kayak gitu. Itu yang paling simpel. Berarti tadi kuncinya itu dari evolusi sama dari pola makan kita yang berubah seiring perkembangan zaman gitu ya dok ya. Betul. Makanya Sama kita tempat. Intinya kapan diambil atau enggak itu tempatnya. Oke dok, berarti kalau misalkan kuncinya tempat. Nah, misal katakanlah ada orang yang dia itu tempatnya nggak begitu cukup amat gitu lah, tapi dia nggak ada keluhan sakit. Nah, itu kira-kira untuk orang-orang kayak gitu gimana ya dok? Apa harus dilakukan odontek untuk mencegah komplikasi yang tadi dokter bilang, atau gimana dok baiknya? Kalau ruang nggak cukup, kamu tuh kayak menyimpan bom waktu. Suatu saat dia akan meledak, kayak gitu. Saran saya, kalau sebelum dia ada komplikasi nyeri, komplikasi infeksi, mumpung belum terjadi komplikasi apa-apa, segera diambil. Sebenarnya waktu ideal yang ngambil itu umur 18 sampai 19. 18 sampai 19 tahun karena tulang yang di rahang dan giginya itu dia belum terlalu keras. Kalau udah di atas umur 30 pengambilannya itu komplikasi pengambilannya relatif lebih tinggi daripada yang diambil waktu muda kayak gitu. Tapi boleh nggak sih dok kalau kita sebenarnya katakanlah nunda dulu dok, misalkan karena ya mungkin kita secara ekonomi juga mungkin kurang atau gimana gitu dok, karena saya tahu kan lumayan mahal ya sih dok biaya untuk odontek ini. Nunda itu jangan lama-lama, kayak nunda kebaikan itu kan jangan lama-lama toh, gitu kan kita mau berbuat baik untuk diri kita sendiri toh, gitu. Kalau nunda ya jangan lama-lama. Jadi sebenarnya boleh ditunda gitu dok, atau gimana sih sebenarnya odontek ini? Ya kan saya bilang tadi, wisdom tooth itu adalah gigi kebijaksanaan. Jadi nunggu siap tuh. Operasi itu kan orang dengar operasi kan dia belum tentu siap kayak gitu. Dia menunda untuk menyiapkan, pertama menyiapkan mentalnya dulu toh, Indra. Kemudian yang kedua menyiapkan kalau butuh biaya finansialnya. Tapi untuk urusan biaya kalau kamu punya BPJS itu ditanggung kok. Ditanggung BPJS. Jadi no problem. Nah, berarti kita ini sebenarnya kalau mau odontek itu kita ke mana ya dok ya? Ke dokter gigi umum atau ke dokter gigi spesialis bedah mulut? Jadi gini, untuk mengambil gigi bungsu itu memang ada beberapa kasus-kasus yang seperti kasus-kasus yang mudah, bisa dikerjakan dokter gigi umum bisa, tapi alangkah baiknya jika kalau kamu ada akses ke spesialis bedah mulut lebih baik, langsung ke spesialis mulut aja kayak gitu. Apabila di kota kamu nggak ketemu spesialis bedah mulut ya kalau harus diambil nggak apa-apa, tapi untuk kasus-kasus yang impaksi gigi geraham bungsu yang ringan kayak gitu. Oh, jadi buat teman-teman yang sekiranya bingung nih mau ke dokter gigi umum atau ke dokter spesialis bedah mulut, nggak usah khawatir gitu ya dok ya, karena kan mereka sudah tahu nih kompetensinya mereka Nggak itu usah sejauh khawatir. mana. Kalau kamu punya akses ke SPBM cepat, Ya mending ngapain langsung ke kamu harus sana 2 ya. kali? Iya. Ya, betul. Oke, terima kasih dokter. Nah ini kebetulan ada pertanyaan dari netizen nih dok.
yang kebetulan masuk juga di IG saya. Apa boleh saya tanyakan ke dokter?